Halo semuanya, kembali dengan saya Tere Diamor Philip. Kali ini kita akan membahas teks editorial, yaitu cara menulis untuk pemula. Sebelum kita mengulas lebih dalam, yuk kita cari tahu dulu apa sih teks editorial? Teks editorial adalah artikel yang ditulis oleh redaksi suatu media seperti surat kabar atau majalah yang menyampaikan pendapat resmi mengenai isu-isu aktual yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Adapun struktur dalam teks editorial sebagai berikut. Struktur pertama berisi pengenalan isu atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan isu atau masalah yang akan dibahas. Isu tersebut biasanya bersifat aktual, fenomenal, dan kontroversial, sehingga menarik perhatian pembaca. Argumentasi. Penulis menyampaikan pendapat dan argumen yang mendukung tesis yang telah diajukan. Argumentasi ini dilengkapi dengan fakta-fakta, data, atau pernyataan dari para ahli untuk memperkuat sudut pandang yang diambil. Lalu, struktur terakhir yaitu penegasan ulang. Bagian terakhir berisi kesimpulan atau rekomendasi yang menegaskan kembali pendapat penulis. Teks editorial memiliki beberapa ciri-ciri. Yuk, kita simak bersama. Ciri-ciri pertama dari teks editorial tentunya adanya pernyataan pendapat. Teks editorial dimulai dengan pernyataan pendapat yang jelas mengenai isu yang dibahas. Ini biasanya disajikan di awal teks untuk memberikan konteks kepada pembaca. Lalu ada argumentasi. Bagian ini menyajikan alasan dan bukti yang mendukung pernyataan pendapat. Argumentasi dapat berupa data, fakta, atau contoh konkret yang relevan dengan isu tersebut. Lalu ada reiteration. Di bagian akhir, penulis menegaskan kembali pendapatnya serta memberikan saran atau rekomendasi terkait isu yang dibahas. Ini berfungsi untuk mengajak pembaca merenungkan dan mungkin setuju dengan pandangan yang disampaikan. Reiteration bisa disebut juga dengan pernyataan ulang pendapat. Lalu ada struktur yang jelas. Nah, teks editorial mengikuti struktur yang teratur, yaitu antaranya pengenalan isu atau tesis, diikuti oleh argumentasi, dan diakhiri dengan penegasan ulang. Menggunakan bahasa yang persuasif. Penggunaan bahasa dalam teks editorial cenderung persuasif dan lugas. Ini bertujuan untuk menarik perhatian pembaca serta mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang isu yang diangkat. Lalu ada fokus pada isu aktual. Teks editorial biasanya membahas isu-isu terkini atau kontroversial yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat, sehingga relevan dengan keadaan saat ini. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks editorial, salah satunya adalah penggunaan adverbia frekuentatif, yaitu membantu memberikan konteks tentang seberapa sering suatu peristiwa terjadi atau diharapkan terjadi. Lalu ada konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan kalimat atau bagian dalam teks. Lalu ada modalitas. Modalitas mencerminkan sikap penulis terhadap suatu permasalahan menggunakan kata-kata yang menunjukkan keyakinan atau ketidakpastian. Verba. Verba dalam teks editorial mencakup verba material seperti tindakan fisik, verba mental seperti persepsi atau pemikiran, dan verba relasional atau hubungan antar entitas. Adapun tujuan dalam pembuatan teks editorial. Yang pertama, mempersuasi pembaca. Teks editorial bertujuan untuk mengajak pembaca merenungkan isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan, sehingga mereka dapat lebih terlibat dengan topik tersebut.
2. Memberikan pandangan redaksi. Melalui teks editorial, redaksi menyampaikan pendapat dan analisisnya terhadap suatu peristiwa atau isu, yang dimana diharapkan dapat memicu reaksi dan pemikiran lebih lanjut dari pembaca. Yang ketiga, menggerakkan pembaca. Teks ini dirancang untuk tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga untuk mendorong pembaca agar terlibat secara aktif dalam memahami dan mungkin bertindak terhadap isu-isu yang dibahas. Yang keempat, memberikan pemahaman mendalam. Editorial juga berfungsi untuk menjelaskan dan memberikan konteks terhadap isu-isu yang mungkin belum dipahami sepenuhnya oleh pembaca sehingga mereka mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Lalu yang kelima, mengajarkan problem solving. Selain itu, teks editorial dapat berfungsi sebagai alat untuk mengajarkan cara berpikir kritis dan solusi terhadap masyarakat tentang permasalahan yang dihadapi. Nah, bagaimana? Apakah semua sudah paham? Setelah kita mempelajari beberapa materi tentang teks editorial, yuk kita cari tahu bagaimana caranya berlatih menulis teks editorial yang baik dan benar. Sebelum membuat teks editorial, ada pun hal yang harus diperhatikan, yaitu langkah-langkah cara membuat teks editorial agar menjadi teks yang baik dan benar. Yang pertama, memilih topik. Pilihlah isu yang aktual dan menarik perhatian publik. Topik sebaiknya berkaitan dengan peristiwa terkini atau kontroversial yang banyak dibicarakan. 2. Mengumpulkan data. Kumpulkan fakta-fakta dan informasi yang relevan dari berbagai sumber terpercaya. 3. Menyusun argumen. Setelah mengumpulkan data, susunlah argumen berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan. Keempat, menyesuaikan dengan pembaca. Pertimbangkan siapa audiens yang akan membaca teks editorial. Yang kelima, menyunting teks. Lakukan penyuntingan untuk memastikan bahwa teks bebas dari kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Berikut contoh teks editorial. Kali ini saya mengangkat judul tentang pentingnya kesadaran lingkungan bagi generasi muda. Bisa dilihat di paragraf pertama, adanya pengenalan isu, yaitu memperkenalkan isu atau masalah yang akan dibahas. Ini bersifat aktual, fenomenal, dan kontroversial, sesuai dengan keadaan pada saat ini. Lalu di paragraf kedua ada argumentasi, yaitu menyampaikan pendapat dan argumen yang mendukung tesis, dilengkapi dengan fakta-fakta, data, dan pernyataan untuk memperkuat sudut pandang yang diambil. Lalu yang terakhir, atau paragraf ketiga, ada penegasan ulang. Nah, bagian ini berisi kesimpulan atau rekomendasi yang menegaskan kembali pendapat penulis. Biasanya dicontohkan atau ditandai dengan kata oleh karena itu. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Salah satu. Halo, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran yang saya buat. Semoga video ini bisa membantu adik-adik dan teman-teman yang kesulitan dalam menulis teks editorial. Sampai jumpa. Terima kasih.